Mbah Yai Abdullah Salam itu sekomplek dengan kakek moyangnya Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji Pamutan Rembang, Yai Fuad Tamamunji, Swai Fuad Munji. Yai Munji itu dulu pesantren pertama di Kajen, ya diculik sama Belanda atas dasar laporan dari Kapiten Arab itu ya Pak Alawi. Lah, tahun 90-an ini jenengan kenal kok enggak? Jenengan tulis. Saya kok samar-samar ya. Jenengan ada yang kenal kah ini? Nanti dikira saya fitnah. Ini saya jujur aja, ini adalah Habib Lutfi bin Yahya. Dulu ini mendekati beliaunya ini mau memba'alawikan silsilah nasabnya Kiai Haji Waliullah Al-Majdzub Ahmad Mutamakin. Tapi beliau waskito. Beliau nggak akan mencium tangannya ini. Ini sebaliknya mencium tangannya ini, ngelesot DP, menghormat sama Waliullah asli pribumi ini. Ini Waliullah asli pribumi. Nah ini Pak Alawi bin Yahya dari Pekalongan ini. Masih muda ya? Masih 98 ya? Masih? Ini waktu masih sarkup nih, sarjana kuburan nih. Sering ya bukan nyantri. Ini nggak pernah jadi santri resmi, cuma santri kalong gitu loh. Rungu-rungu. Jadi misalkan kemarin itu waktu di Istiqlal itu ya, masalah membasuh telinga, rukun wudhu ya. Sebenarnya ada, cuma beliaunya kan tidak membahas tentang lintas mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, Nusantara Jaya Raya yang berbahagia. Malam hari ini kita akan membahas tema yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan politik dalam urusan perpolitikan di negara kita. Hanya saja karena ada kisruh yang belum bisa mereda, maka perkenankanlah kami yang hina, dina, nestapa ini untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa antara pro dan yang kontra di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sana. Apa hubungannya? Ya karena memang ada hubungannya. Hubungannya apa? Saya memiliki sebagian ya aset dan keluarga dan bahkan kawan-kawan saudara sekaligus
silsilah keilmuan saya juga banyak yang diwarnai dari Kabupaten Pati sana. Di antaranya ada foto di belakang saya yang para pemirsa dan pendengar semua, ya, khususnya bukan pendengar yang memirsa acara kita malam hari ini. Ini foto siapa? Tebak-tebakan saja coba. Ini foto siapa dan ini foto siapa? Kira-kira jenengan tuliskan di kolom komentar. Ini ngelesot ya. Seperti kalau di keraton itu sowan ya. Ngesot DP mendekati. Wadah beliaunya ini. Ini asli duriyah wali yang terkemuka ya di daerah Pati sana, yakni Romo Kiai Haji Abdullah Salam, Kajen Margoyoso Pati Lor. Kalau ini jenengan pasti ya, saya malah gak kenal. Mohon maaf gitu. Dancing in Mon. Assalamualaikum Kiai Nur dan semuanya. Waalaikumsalam gitu. Sekarang Husen gitu. Perkenankanlah kami turut serta untuk mendamaikan suasana yang masih terasa panas di sana, yakni antara rakyat Pati ya dan bupatinya. Ini harus ada pihak yang mendamaikan ya, supaya tidak jadi pertikaian yang berkelanjutan. Sebagai ulama, khususnya PCNO Kabupaten Pati kemarin ya sudah menyampaikan himbauannya, silahkan demo tapi jangan anarkis kan gitu nih. Lah ini sudah kadung anarkis. Tadi pagi itu ada yang luka ya, ada polisi yang ya luka parah, ada mobilnya dibakar ya. Nah ini bagaimana itu loh. Pati itu sebenarnya kota pensiunan, kota tenang, relatif tenang ya. Karena tidak banyak gejolak pertumbuhan ekonomi melalui produksi pabrik-pabrik yang ada, kecuali baru antara 10 tahun terakhir ini. Ada kacang Garuda, ada Dua Kelinci ya kan. Ada, kalau pabrik Kuningan kan lama. Ada pelabuhan pelelangan ikan atau TPI-nya itu sudah lama. Lah, Pati Bumi Minatani atau Pati Pesantenan ini sebenarnya tidak perlu ya ada demo yang seperti pagi tadi itu. Karena ya dalam dunia demokrasi apalagi teknologi informasi ya semakin pesat ya, bisa diakses sana sini, maka ya bagaimana lagi, kita tidak bisa menghalangi ya. Itu hak rakyat Pati untuk berdemokrasi. Siapa yang salah? Ya yang salah ya keadaan. Keadaan yang salah. Lah Kang Sudewo ini kan asli dari Slungkep ya, Sumbersari ya, Pati Kidul. Saya di Pati itu lama saya, jadi kenal mulai dari Pati Lor, Pati Kidul, Pati Wetan, Pati Kulon, batas-batasnya Rembang, Bangkit, Kudus, Semarak ya. Pro dadi apa ya? Bersemi ya. Pro dadi apa? Nggih lupa kalau pro dadi. Nggih tulis di komentar. Masrap, pemerintah kurang danane yai, dikuasai oleh asing, wong Nusantara ora uman. Pernah ada rencana ya, kita menerapkan sistem ekonomi money modern teori MMT. Jadi negara itu nggak perlu menunggu hasil pajak rakyatnya, bisa memproduksi uang sendiri, tapi takut inflasi. Ya ini ya kan nanti bisa
tanggulangi. Negara seperti Amerika, ya Inggris, Jerman, Jepang juga punya kebijakan fiskal yang tidak harus mengharapkan ya PAD-nya dari rakyat yang dipimpinnya. Nggih. Pak Cipto Wahyu, assalamualaikum, apa hubungannya jasadiah dan ruhaniah dengan kuburan yang tidak boleh dikicing ya nggih? Kuburan atau makam itu sebenarnya kan tidak boleh dikicing di dalam ilmu fikih, kecuali ya, ada perkecualian hukum makruh ya, karena takut bencana longsor ya, atau kemungkinan penjarahan atau apa, supaya identitasnya tokoh-tokoh penting misalkan seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalkan, tokoh-tokoh penting itu ya. Itu ada yang mengatakan makruh ya, tetapi tetap seharusnya yang pas di posisi makam itu terbuka, tanah asli, pasir tanah ya tanah, apa adanya itu, tidak boleh di keramik ditutupi. Dalam tradisi keyakinan kita selama ini kan, nanti orang di hari kiamat manusia itu kan dibangkitkan kembali dari kuburnya itu ya. Lah masa lah dicornya bisa bangkit ya. Nembus keramik cor-coran itu kan ya nggak bisa lah. Ini nanti sebenarnya nggak begitu gitu loh. Dilarang ya, karena memang supaya hancurnya jasad ini cepat, prosesnya itu cepat. Gitu. Semakin cepat semakin baik. Lah, kalau ada orang yang meninggal dunia jasadnya utuh sampai berpuluh-puluh tahun misalkan. Lah, ini bahasanya lain. Lainnya bagaimana? Berarti dia dalam kondisi tidur. Seperti Ashabul Kahfi. Lah, apakah nanti dibangkitkan lagi di akhirat dengan jasadnya yang lama ini? Ya tidak. Terlalu rapuh. Jadi tetap tidak boleh Pak Masrat, nggak boleh. Pak Joni JKT Jakarta nggih. Pare Kediri hadir Pak nggih Pare. Saya juga punya sisa ilmu dari Pare, Kencong itu ada Jember, ada Pare. Pare itu ada Kelurahan Kencong namanya. Jadi Romo Ki Ahmadi bin Kiai Sairozi Kencong Pare Kediri itu saya mengikuti ijazah berkali-kali, Dalailul Khairat, Ad-Dairobi, Samsul Ma'arif, Sumusul Anwar wa Kunuzul Asror. Wah, dukunan ya, di pondok pesantren Raudhatul Thalibin, Kencong Pare Kediri. Jadi banyak pengalaman saya. Gerobokan tadi apa? Gerobokan. Gerobokannya bersemi laras nggih. Bersemi nggih. Lah di Pati itu ada sebelum berdirinya Kabupaten Pati. Itu ada 3 kadipaten. Pada masa kerajaan lama, Malowopati, Angling Darmo itu aslinya Pati Kidul. Sampai sekarang petilasannya masih ada di daerah Sukolilo arah Prawoto. Jadi kalau ada yang mengklaim, kawan-kawan dari Bojonegoro, Jawa Timur, bumi Angling Darmo, Laskar Angling Darmo, mana? Bojonegoro. Nggak pas itu asli. Mohon maaf. Kalau Bojonegoro itu anaknya Angling Darmo, Angling Kusumo. Nah, itulah. Kalau Angling Darmo yang bisa bicara dengan hewan, ya, cicak, ya seperti Nabi Sulaiman, ya kan. Nah, itu aslinya orang Pati Kidul. Di sana masih ada peninggalannya. Ada makam-makam lama, makam tua nih, sebelah selatannya jalan menuju ke Prawoto. Ya. Di Malowopati. Lah, Malowopati berubah menjadi desa Melawat. Malowopati menjadi Melawat. Jadi masih ada di sana, desa Melawat itu namanya. Lah, setelah geger itu pindah ya, sebagian keluarganya, anaknya Angling Kusumo ke arah timur, ke Mloro, Cepu, lalu ke Bojonegoro itu. Jadi nama Pati apakah diambil dari nama kerajaan Malowopati, Angling Darmo? Ya tidak. Justru malah ngitungnya itu pada masa kerajaan Majapahit. Padahal sebelumnya itu sudah ada Pati itu. Di dalam buku Babat Pati dan Babat Trowulan itu ada keterangan pisowanan dari Ki Ageng Pati yang menyerahkan upeti kepada Majapahit di Trowulan, itu ada catatannya. Lah, dihitung dari situlah
Sekarang Pati itu usianya 702 tahun. Tanggal 7 Agustus kemarin kirap yang diarak adalah Bupati dan Pak Pati ya. Dan istri ya. Diarak, tapi ya terakhir kali atau gimana ya. Ini semoga saja tidak lah. Semoga saja tetap bertahan menjadi Bupati Pati Sudewo. Umurnya baru 56 tahun. Masih muda tapi kelihatan tua. Nggih. Mas Sudewo, mas saya sedikit lah ya. Yo SMA Kayen kok. Lulusan tahun 88 ini. Mas Sudewo. Lah, Pati usianya 702 tahun. Mulai dari selatan sampai utara, ya luas Kabupaten Pati itu 1.400 km persegian lah, ya. 1.400, 1.300 berapa? Ada yang mengatakan kurang lebih 1.500 km persegi wilayah Kabupaten Pati, lebih luas daripada Kabupaten Kudus Semarang. Lebih luas Kabupaten Pati. Lah, Pati termasuk kota tua. Sebelum Mataram Islam berdiri, Pati sudah ada cacah jiwa ribuan hitungannya. Karena memang terdiri dari Kadipaten lama pada masa Singosari. Sebelum Singosari pun sudah ada. Cuma pada masa Kerajaan Demak Bintoro, Pati Carangsoko dipisah dengan Selat Murio, dengan Paranggarudo, ya itu masih ada ya selat ya, seperti Selat Madura, Selat Bali itu, tapi tidak terlalu dalam, masih dangkal ya. Jadi sampai sekarang sungainya masih ada, Sungai Yuwono namanya, Sungai Juwana atau Yuwono, mengalir dari Prawoto Wegil sampai ke Kecamatan Yuwono, sampai ke Silugonggo. Nah itu Pati. Lah Pati berasal dari cerita ketika Raden Kembangjoyo itu adiknya penguasa Kadipaten Mojosemi. Jadi Pati itu gabungan dari 3 kadipaten, Mojosemi, Carangsoko, dan Paranggarudo. 3. Kalau Paranggarudo ini wilayahnya itu sebelah selatannya Kali Juwana, Kali Gede Juwana. Sebelah selatan sampai ke Pegunungan Kapur Utara. Ini Kadipaten Paranggarudo. Bupatinya adalah Yudopati. Dulu pusat kadipatennya itu ada di Cengkal Sewu namanya. Cengkal Sewu itu ikut Kecamatan Sukolilo, perbatasan Kecamatan Kayen. Ada Nggowo Wareh di sana itu. Paranggarudo namanya, Kadipaten Paranggarudo. Lah, asal usul dari Mas Sudewo, Bupati Pati sekarang ini itu ya dari Paranggarudo ini. Karena ikut dengan Kawedanan Pati. Kayen. Bukan Karesidenan, Kawedanan. Kayen meliputi wilayah ya termasuk dulunya itu Cengkal Sewu ikut, tapi akhirnya Cengkal Sewu malah ikut Sukolilo. Harusnya Cengkal Sewu ikut Kayen, karena di Kedumulyo, Kedu itu ikut Sukolilo ya, Sukolilo. Padahal dekat dengan Paranggarudo. Lah, Kang Mas Sudewo Bupati Pati ini Paranggarudo, sebelah tenggaranya Kecamatan Kayen. RSUD Kayen itu ke arah selatan, itu namanya Selungkep Sumbersari, arah ke Beketel dan Purwo. Nah, saya hafal semua, hafal saya. Itu kalau diteruskan sampai Wirosari, bukan Wirosableng, Wirosari Grobogan. Nah, jutulnya sampai di sana. Lah, Kadipaten Paranggarudo itu sampai ke Tambak Romo, ya sampai ke Gunung Panti, bukan Gunung Pati Semarang, Gunung Panti, Pati, Jakenan, Pucak Wangi, ya Jaken, ya itu ikut Paranggarudo. Lah, kalau Carangsoko itu sebelah utaranya Kali Juwono atau Selat Murio, yang meliputi Gembong, ya sampai Duku Seti, Payu, Margoyoso, Terangkil, terus ya sampai kalau Yuwono itu ikut Mojosemi,
Terangkil itu ikut Mojosemi kalau nggak salah. Karena Mojosemi itu cuma lingkup perkotaan saja, mulai dari Randu Alas itu. Jadi sekarang yang dibabat itu Alas Kemiri oleh Kembang Joyo bersama dengan ya Patih Dalang Soponyono yang menculik Ruyung Wulan itu loh. Rayung Wulan. Nah, ini cerita-cerita dari Pati itu saya diceritani sama sesepuh saya itu. Jadi silsilahnya itu tidak membaca babat Pati saja, tapi berasal dari cerita ya leluhur saya. Itu. Jadi Carang Soko, Parang Garuda, dan Mojosemi lalu bersatu menjadi Kadipaten Pati Pesantenan. Karena pas babat Alas Kemiri itu Raden Kembang Joyo, Adipati Pati pertama yang bergelar Joyokusumo itu babat Alas Kemiri yang masih banyak singa, harimaunya, bahkan siluman-siluman dedemitnya itu masih banyak Alas Kemiri itulah. Sama prajurit-prajurit yang lain, ya pas Kota Pati sekarang alun-alun itu Kemiri, Kelurahan Kemiri. Ya alun-alun Pati, Masjid An-Nur, ya kantor kabupaten. Ya, dulu bupatinya ya Tombronegoro ya, Bupati Tombronegoro. Lah terus ya sampai kantor DPRD itu, ya Pati Kota lah, Simpang 5 itu. Lah itu termasuk Mojosemi, tapi Kemiri babatan alas dari Kembang Joyo. Kembang Joyo sama Dalang Soponyono babat alas dan prajurit-prajuritnya ngelak. Ya haus, ya ada orang jualan dawet. Ditanya, "Pak, kamu jualan apa?" "Saya jualan dawet Ndoro." "Oh, coba aku tak minum. Tolong dibuatkan prajurit-prajurit saya minuman dawet itu seperti apa." Minum. Tapi sebenarnya dawet itu aslinya dari Pati, tapi sekarang malah diambil alih oleh Kudus. Dawet Kudus sama Banjarnegara. Terkenal ya, dawet Banjarnegara. Nah ini Banjarnegara dekatnya Gusmar ini. Banyumas ya. Gunung Slamet itu. Nggih, Banjarnegara sama dawet Kudus malah nggak terkenal Pati. Asal usulnya itu Pati. Lah, dibuat dari apa dawet ini? Ini Londoro terbuat dari pati aren, glugu aren itu loh. Aren ya rumbia lah, rumbia. Ya, daun rumbia itu kalau pohonnya besar itu kan mengandung pati ya. Pati aren ya. Kalau buahnya aren apa? Kolang kaling yang dipukul oleh Mbah Maktum Ibrahim menjadi emas itu ya. Katanya seperti itu ya. Nah, dicampur dengan santannya kelapa. Jadi patinya kelapa itu namanya santan, yang akhirnya setelah rame di daerah Kemiri itu didirikanlah kota baru namanya, yakni Pati Pesantenan. Pati ini aren, asal usulnya dawet itu, terus ditambah dengan santen. Nanti Pati Pesantenan. Nah, akhirnya pesantenannya hilang menjadi Kabupaten Pati. Dari nama Malowopati, Parang Garuda Adipaten Yudopati, akhirnya seneng ten pinaten itu wong Pati. Orang Pati itu seneng ten pinaten dulu. Perang itu mesti ngawuran ya. Sampai Trunojoyo kan yang mampir ke situ. Melayunya ke situ juga, melewati daerah Pati itu. Dulu pasukan-pasukan Madura yang ganas itu juga di Yuwono ya. Dekat Ngerang situ juga ikut perang melawan Mataram Islam yang ada di Surakarta itu. Nah, ini ceritanya. Jadi Pati itu sejak awal memang seperti ceritanya Nabi Adam, memakan buah khuldi gara-gara wanita, tahta, dan harta, yang akhirnya menjadi perebutan kekuasaan antara Carang Soko Kadipaten Parang Garuda karo Mojosemi. Itu gara-gara mau dikawinkan. Kalau anaknya Adipati Parang Garuda, Pati Kidul itu kan Mas Jasri namanya. Raden Jasri, tapi cacat, terus nggak terlalu ganteng lah wajahnya. Lah mau dijodohkan dengan anaknya Adipati Carang Soko, namanya Dewi Rayung Wulan. Lah Rayung Wulan itu cantik. Akhirnya ya namanya cerita manusia sepanjang masa ya, buah khuldi selamanya ya, terus terulang sepanjang masa juga. Yakni akhirnya benar-benar sudah terjadi pernikahan itu.
nanggap wayang dalange sapa nyono sing tukang nembangi perempuan namanya sindennya itu adenya Ambarwati, Ambarsari, adenya sapa nyono dalang. Lah, karena tidak suka Dewi Rayung Wulan ini minta kepada sapa nyono untuk menghibur hatinya. Melihat wajah suaminya yang begitu buruk rupa ya, tapi kan pewaris tahta Kadipaten Paranggaruda, Pati Kidul ya. Tapi nggak suka, namanya cinta nggak boleh dipaksa. Yang akhirnya mintalah Dewi Rayung Wulan itu kepada Dalang Soponyono untuk mengambil tema ya, judul wayangnya dengan wayang Ramayana seperti Rahwana menculik Sinta ya, dikejar oleh Rama. Itu terulang-ulang seperti itu. Terulang-ulang terus seperti itu. Yang akhirnya benar terjadilah pesta pernikahan, tapi karena nggak suka akhirnya diculik ya oleh Soponyono atas permintaan Dewi Rayung Wulan Suwidi, lari ke arah Teranggil, dikejar, digeledah semua. Yang akhirnya itulah terjadi peperangan, saling bunuh dan bunuh sama-sama orang Pati, Malowo Pati, Kadipaten Pati, Pesantenan, saling bunuh membunuh. Yang akhirnya dimenangkan pertarungan itu oleh Adipati Kembangjoyo. Kalau jenengan ingin melihat Kembangjoyo makamnya di sana, ya, termasuk di sana itu ada pertigaan Kembangjoyo juga. Stadionnya ya Kembangjoyo, gor itu ya. Stadion atau gornya, gedung olahraganya itu ya Kembangjoyo. Nah, ini ceritanya seperti itulah. Kang Mas Sudewo ini berasal dari Paranggaruda. Sejarah terulang kembali, cuma Kang Mas Sudewo ini belum pernah memiliki pengalaman turun di lapangan. Pernah menjadi anggota dewan 2 kali, 2 periode, tapi DPR RI pusat. Ya, nggak langsung ketemu dengan rakyat. Lah ini menghadapi rakyat banyak Kabupaten Pati. Nantang. Lah ini nggak boleh. Lalu sebab itu saya damaikan lah ya, kalau bisa voting hak angket ini ya kalau bisa tetap dipertahankan. Kan baru 6 bulan menjadi bupati itu. Belum balik modal. Gerobokan bersemi nggih. Sebentar. Gilang Sanjaya sambil membaca tulisan panjenengan. Pak Muhammad Uzair Said Banten terima siap nggih. Pak Ipin, assalamualaikum ya, hadir saking Jeporo, inilah negeri hahaha seperti puisinya Gusmus. Aladin tersipu malu ya, 80 tahun merdeka tapi wassalamualaikum. Nggih, harus dimulai dari sekarang Pak Ipin. Harus dimulai dari sekarang. Lihat kasus yang ada di Kabupaten Pati pagi hari tadi. Sebagai lecutan, pemacu dan pemicu seluruh pimpinan yang ada di negeri ini bahwa jabatan itu ada batasnya. Pelayan rakyat itu harus merakyat, membaur. Pelayan, jangan sebaliknya. Seperti anggota Dewan Parlemen yang ada di Eropa, negara-negara maju di sana itu lebih mementingkan kepentingan rakyatnya. Nah, maksud dari Kang Mas Sudewo ini sebenarnya bagus sebenarnya. Tapi ya terlalu frontal lah. 250% menaikkan pajak bumi dan bangunan perkotaan pedesaan itu kan ya terlalu frontal. Alasannya mungkin 14 tahun nggak naik-naik ya. Kalau menurut standar Kadipaten Paranggaruda, daerah Kayen, Tambak Romo, Sukolilo, ya bener nggak salah, karena memang properti di sana itu nggak ada standar harganya, gara-gara banyak yang merantau ke luar negeri, uang ngendon, akhirnya dibelikan properti. Maka properti rumah dan tanah yang ada di Paranggaruda, Pati Kidul itu lebih mahal daripada Pati Mojosemi asli ataupun Pati Carangsoko. Dan saya meneliti itu dulu. Alasannya mungkin untuk menaikkan ya pembangunan, mempercepat pembangunan di Kabupaten Pati. Ini alasan dari Kang Mas Sudewo ini. Tapi ya terlalu ketara. Terus akhirnya nantang-nantang rakyatnya. 50.000 kerahkan semuanya, nggak boleh kan itu. Lah kamu itu jabat cuma maksimal 2 periode kan ya. Dibatasi. Oleh sebab itu mulai dari presiden sampai pengamen, sampai RW RT, ayo sing sadar, lihat pelajaran ini itu. Saya sebenarnya dipesan sama guru saya untuk tidak ikut-ikutan bahas politik ya. Tapi bagaimana lagi mau bahas nasab tok.
Ya ini nanti kan hubungannya sama ini. Ini Kabupaten Pati ini. Ini tak ceritani nggih, tak ceritani apa adanya. Dulu tahun 90-an itu. Pati Kidul itu ada wali namanya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung Landoh itu anaknya Said Marwoto, Sunan Umar Said, Sunan Muria, podo. Syekh Jangkung itu dari Sujinah. Nah, di Pati Kidul ada waliullah Syekh Jangkung Landoh, seorang sufi Jawa asli, nggak begitu alim beliau, tapi banyak karomahnya. Terus kalau di Pati Lor itu ada Syekh Ahmad Mutamakin. Syekh Ahmad Mutamakin itu wali Majdzub asli, bukan Ba'alawi. Majdzub asli tapi bukan Ba'alawi. Keturunan dari kalau dirunut ya sampai Brawijaya lah ya. Tapi kadang dirunut sampai Wali Songo ya. Itu kakek buyutnya Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji sama Kiai Fuad yang ya biasanya keturunannya itu Majdzub, tapi Majdzubnya tidak meninggalkan syariat. Lah di antara keturunan dari Syekh Ahmad Mutamakin ada beliaunya ini, Kiai Haji Abdullah Salam. Saya pernah mengikuti pengajiannya. Kalau kemis ngaji kitab hikam itu yang ada ribuan. Karomahnya nggak masak. Masak tapi sedikit, tapi makan semua. Heran. Terus ada juga Kiai Haji Sahal Mahfud yang menyelamatkan Nahdlatul Ulama dari cengkeramannya ini. Ini siapa nggih? Tolong jenengan tulis siapa nggih? Sang petualang Pati hadir ya nggih, monggo. Pati Abdul Agus Tanda Negara Monjer katanya kebanyakan memungut pajak. Benar kan Kiai? Menurut kitab Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Iya. Iya. Pati itu negara kadipaten kaya raya loh yo. Jangan hanya mengandalkan PAD-nya dari pajak rakyat. Izinkan ya pemerintah pusat untuk mengelola Pegunungan Kapur Utara, dikelola oleh negara. PT Semen Gresik sudah mengeksplorasi Rembang, izin dari arah Mejobo, Kudus ya, terus Mejobo, tembusnya Cengkal Sewu itu sampai ke Dumulyo mau dikelola oleh negara, oleh PT Semen Gresik. Karena Gunung Kapur Utara itu semuanya itu harta benda tak terkira. 500 tahun nggak habis. Cuma banyak warga sana ke Dumulyo, Cangkring itu yang demo. Takut nanti tergusur sumber mata airnya. Ada di sana itu sumber Gua Wareh namanya. Takutnya karena gunungnya gundul, yang akhirnya nggak ada sumber mata airnya lagi. Kan bisa diantisipasi kan negara mengangkat tenaga kerja sebanyak-banyaknya dari lokal, 70% dari daerah Pati Kudus sana gitu loh. Izinkan saja ya. Wong itu gunung sebesar itu sampai Pegunungan Kapur Utara itu mulai dari Prawoto sampai ke Lamongan ya, Tuban, Lamongan, Gresik dulu tuh nyambung. Belum ada Selat Madura antara Gresik, kepisah sedikit aja rawa-rawa Lamongan Gresik itu duduk sampean sampai daerah Sedayu itu ya, sampai dieret-eret lagi sampai ke Bangkalan. Bangkalan dieret-eret lagi sampai ke selatan dan timur ya, sampai ke Gunung Jedih itu. Nah, Gunung Jedih itu kan Gunung Putih ya, Kapur ya. Itu berasal dari sana dulunya. Tanya Yai, gimana pemalsuan makam di area yang Sunan Bonang dan Husein Ba'alawi ngaku? Proses. Saya sudah siapkan semua. Dia yang masuk penjara atau saya yang masuk penjara. Gilang Sanjaya, Kertosono hadir nggih. Kertosono itu Nganjuk. Dulu itu banyak pohon ketos ya sama sono. Jadi bukan Kerto. Kerto itu ceritanya Mbah Kerto. Pohon ketos, setiap daerah itu selalu menggunakan apa yang ada di situ. Pontianak itu banyak kuntilanaknya, akhirnya jadi kota Pontianak oleh Abdurrahman Al-Ghadri itu. Nah, ketos karo pohon sononya itu banyak di babat alas, akhirnya menjadi
daerah Kertosono. Lah Kertosono kok kurang pas, akhirnya karena ada Mbah Kerto yang ada di Kertosono. Berikutnya sang petualang tadi hadir nih. Nggih, monggo. Pak Ibra, sebentar. Pak Wisnu Suri, selalu setke nur dan panjang umur banyak rezeki, amin, matur suwun donga Pak Jeri. Sebenarnya wong Pekalongan Kajen, daerah Nyemak Yai, Kajen itu Pekalongan ada. Kali Comal itu daerah Pemalang ada, daerah Pekalongan juga ada. Kajen di daerah Pati itu ada, di daerah Pekalongan juga ada Kajen. Bukan Kayen, nek huruf ejaan lamanya sama, antara Kayen dengan Kajen itu beda. Lah di Kediri itu juga ada Kayen, sama, ada Kayen, mirip-mirip. Lah kalau di Lampung ada Wai Jepara, Wai Surabaya. Nah itu, nggih. Sales kicap teram, hadir Pak ya nggih, monggo siap nggih, monggo matur suwun, monggo atas kesetiaannya. Sales kicap teram. Pak Awan, tepung pati apa berasal dari daerah Pati Pak Kiai? Enggak harus. Pati itu bisa memiliki arti kematian, bisa memiliki arti sari pati lah. Ya. Bisa memiliki arti menahan. Pati geni, pati obong, dan lain sebagainya, itu menahan atau menginginkan mati dibakar, itu pati obong, bukan pati oblong. Kalau sekarang kan ada di Pati itu rame-ramenya buat, kalau di Jogja ya apa itu, dagadu ya. Di Pati ada pati oblong, bukan obong. Ada ceritanya memang, itu Pati pesantenan nggih. Pada Diarto Temanggung ada Malopati Kiai. Oh nggih, ada nggih Temanggung nggih. Temanggung, Banjarnegara, Magelang itu pemberian perjanjian dengan Danang Sutowijoyo, Ki Ageng Pemanahan bapaknya, memberikan Ki Ageng Penjawi di Pati Bumi Minatani yang sekarang ini. Terus untuk Ki Juru Mertani daerah Kedu, Karisidenan Kedu. Pati itu dulu Karisidenan ya, membawai plat K itu kan Pati. Plat K kendaraan Pati itu meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Blora, Grobogan atau Purwodadi, Kudus, sama Jepara. Itu plat K semua. Karena Karisidenan. Juwono itu kecamatan. Juwono itu kecamatan ikut Pati. Sama. Jadi kalau kita melihat di Kabupaten Pati itu ada pemalsuan makam Sunan Prawoto dan Sunan Ngerang. Ngerang satu. Ya, ini tugas saya. Ini Pak Sudewa atau Mas Sudewa ini kurang dekat dengan Ulomo. Oleh sebab itu mohon kawan-kawan BWILS Kabupaten Pati untuk mendekati Kang Mas Sudewo ini, kuatkan hatinya. Itu, dan karena beliau memang tidak terlalu dekat dengan priai dan kiai, nasionalan beliau. Beliau itu sering di Jakarta, dengan daerahnya sendiri, Sulungkep, Kayen, Jumbersari itu ya nggak banyak ya. Sekarang aja, baru-baru aja. Jadi sering kumpul dengan orang-orang dekengane pusat itu, akhirnya kan lali karo daerah daerahnya. Pada Diarto Temanggung nggih, Temanggung. Kembali ke ini nggih. Mbah Yai Abdullah Salam itu sekomplek dengan kakek moyangnya Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji Pamutan Rembang. Yai Fuad Tamamunji, Swai Fuad Munji. Yai Munji itu dulu pesantren pertama di Kajen, ya diculik sama Belanda atas dasar laporan dari Kapiten Arab itu ya, Pak Alawi. Lah, tahun 90-an ini jenengan kenal kok enggak? Jenengan tulis. Saya kok samar-samar ya. Jenengan ada yang kenal kah ini? Nanti dikira saya fitnah. Pring Tutul, Cilacap deket Mas Kumambang nyimak ya, siap nggih. Cilacap di Nusa Kambangan kok Mas Kumambang nggih. Cilacap nggih dekat Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu neraka dunia. Nah, neraka dunia itu di Pulau Nusa Kambangan. Belanda itu. Penjara Nusa Kambangan itu nggih. Semoga Cilacap senantiasa niru dengan Sunda. Hanya tidak Kabupaten di Jawa Tengah yang meniru
awalan dari daerah-daerah yang ada di Pasundan itu ya Cilacap tok. Seharusnya itu Cilacap ikut Jawa Barat ya. Karena namanya Ci. Padahal aslinya tuh Celacap, sawah yang airnya kemet-kemet, teracap-teracap itu padu pengairah gitu. Celacap gitu. Akhirnya terus gampang aja lah Cilacap, enggak Ciamis, Ciawi. Ya itu, nggih, monggo. Ini saya jujur aja, ini adalah Habib Lutfi bin Yahya. Dulu ini mendekati beliaunya ini mau memba'alawikan silsilah nasabnya Kiai Haji Waliullah Al-Majdzub Ahmad Mutamakin. Tapi beliau waskito. Beliau nggak akan mencium tangannya ini. Ini sebaliknya mencium tangannya ini, ngelesot DP, menghormat sama Waliullah asli pribumi ini. Ini Waliullah asli pribumi. Nah ini Pak Alawi bin Yahya dari Pekalongan ini. Masih muda ya? Masih 98 ya? Masih? Ini waktu masih sarkup nih, sarjana kuburan nih. Sering ya bukan nyantri. Ini nggak pernah jadi santri resmi, cuma santri kalong gitu loh. Rungu-rungu. Jadi misalkan kemarin itu waktu di Istiqlal itu ya, masalah membasuh telinga, rukun wudhu ya. Sebenarnya ada, cuma beliaunya kan tidak membahas tentang lintas mazhab. Kalau membahas lintas mazhab dan tidak mengucapkan kata membasuh telinga, lah baru saya bisa membelanya gitu loh. Karena di dalam mazhab Imam Hambali telinga itu masuk kategori kepala. Lah mengusap membasuh telinga itu sudah cukup, nggak usah membasuh wamsahu biru usikum, nggak perlu. Menurut Imam Malik dan Imam Hambali. Lah apakah mengusap telinga itu bagian daripada fardunya wudhu, rukunnya wudhu? Bisa juga. Tapi beliau tidak menerangkan pendapat lintas mazhabnya, malah mengatakan membasuh dengan mengusap itu beda. Membasuh itu harus airnya bisa mengalir, kalau mengusap cukup basah saja. Mashu sama ghusl itu beda. Nah, dalam lintas mazhab yang lain juga masalah wudhu kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Lah, biruusikum ini menurut Imam Hambali, Imam Maliki sebagian, ya termasuk ini. Telinga itu bagian daripada roksun. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak, telinga beda. Membasuh telinga berarti sunnah. Itu. Lah, ada pembela dari kalangan mukibin beliaunya ini yang harus saya patahkan. Nah, sebenarnya saya ini kan orang terbuka, maksudnya menerima asalkan ada dalilnya. Misalkan seperti Nabi Adam, ya punya ibu tidak punya bapak, misalkan Nabi Adam itu bukan manusia pertama, misalkan. Ya saya punya dasarnya itu loh, dan bisa dikaji oleh semuanya. Lah, beliaunya ini tidak menyampaikan itu. Sama pengagumnya, mukibinnya, ya wah beliau itu alim alamah, lintas mazhab ilmunya alamah. Pret, nggak begitunya. Nggak sebegitunya. Karena beliau tidak menerangkan ini bahas lintas mazhab. Karena kebanyakan di Indonesia ini mazhab Syafi'i mengusap telinga itu sunnah. Gitu loh. Lah beliau mengatakan membasuh telinga. Membasuh itu harus basah dan mengalir airnya. Kalau mengusap cukup basah saja. Wamsahu biru usikum wa arjulakum boleh, wa arjulikum boleh. Nah ini kalau itu saya bela. Jadi bisa juga mengusap kaki, mashul khuffi itu kan boleh, ya kan? Itu membacanya bukan la, gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulikum lili, pakai li itu boleh. Wa arjulikum bukan wa arjulakum, tapi yang mushaf Utsmani kan wa arjulakum karena atofnya ke faghsilu wujuha. Nah, maf'ul wujuhakum bukan wujuhikum. Wujuhakum bukan biruusikum.
Kalau birusikum ya wa arjulikum ilal ka'bain. Seperti hukumnya masul khufi, musab muzah itu loh. Dalam kondisi sakit, kecelakaan atau kedinginan itu. Nah, nanti saya bela gitu masalah itu. Ya inilah lewang jenengan misalkan nikah tanpa wali juga boleh. Ada, tak carikan dalilnya. Makan daging babi halal, ada dalilnya. Apa yang tidak ada dalam Islam itu? Cuma kita harus luas wawasannya dan tidak menyampaikan kepada yang bukan kelasnya gitu loh. Kalau di Istiqlal itu kelas awam kan, walaupun itu pengikut tarekat Jatma Aswaja ya, bukan kelas awam tapi kan nggak bisa mencerna. Membasuh kedua telinga, rukun, wudhu, ya nggak masuk itu, nggak masuk. Lah, ini Habib Lutfi bin Yahya pada waktu masih mendekati beliaunya, dirayu-rayu kalau ikut Ba'alawi, ya, Syekh Ahmad Mutamakin kan cucu Nabi. Nah, ya nanti semua menuju ke Abdullah Atmadkhon. Nah, sama ke situ semua. Alwi Amul Faqih. Ya Abdul Malik, bapaknya anaknya Abdul Malik kan Abdullah, marganya Atmadkhon. Modal palsu, nggak ada Atmadkhon itu. Tanggalkan semua, ya nggak ada namanya Atmadkhon. Ayo silakan. Ya. Kawan saya yang ini Mas Faroji itu Atmadkhon mendirikan Nakobatul Ashraf Atmadkhon Indonesia plat. Nggak ada. Atmadkhon itu cuma kamuflase. Abdul Malik itu saudaranya Ali bin Jadid. Yang hijrah keduanya ke India cuma 6 bulan nggak sampai, lalu kembali lagi ke Aden itu pada masa Mas'ud bin Toktakin meninggal dunia, balik ke Yaman, ke Aden. Nah ini harusnya sama saat ini antara Habib Ba'alawi dengan Kiai Pribumi. Baru-baru ini berdiri di Malang, diketuai oleh Kiai Haji Singosari itu loh, Lutfi Basori, membuat tandingan ikatan perjuangan pribumi pecinta Kiai dan Habaib. Dan mau nyanyi PWI LS. Gak ngerti ceritanya, gak ngerti masalah sejarahnya. Harusnya begini, sama seperti pendiri Al-Asriyah Parung Bogor, ya, yang anak-anaknya Muhammad BSA bin Syekh Abu Bakar itu ya, yang misui guru-guru ya, itu pendiri cium tangannya Gus Dur. Tapi setelah Gus Dur meninggal, balik faktanya. Nah ini juga begitu. Ini kalau saya buka sampai ke bawah, ya ini ngelesot namanya, ya, menghormati waliullah pribumi asli, alim alamah ini. Saya dulu juga sempat ngaji ke sana ya, nggak lama ya, ada Pak Yai Nur Hadi ya, bahkan di Maslakul Hudanya Romo Yai Sal Mahfud itu juga pernah ya, kilatan-kilatan itu. Jadi bahkan silsilah keilmuan saya tauhid, sebagian sorob, sebagian tasawuf itu ya sampai ke Mbah Muhammadun Pondowan. Mbah Madun Pondowan itu dekat dengan Gus Ulil Absar Abdallah ini. Yang Jil itu ya. Saya nggak mau Jil ya. Gus Ulil Absar Abdallah itu perlu diingatkan ini. Nah ini Kiai Haji Abdullah Salam Kajen Margoyoso, ini Kang Mas Lutfi bin Yahya Pekalongan. Nah ini derajatnya lebih tinggi ini. Harusnya, tapi sekarang diwalik kiai di bawah mereka. Gitu nggih. 70 kiai kalah karo bodoh yang menun. Ferrari, semoga dari Demak hadir, semoga Demak selalu terjaga dan aman, amin. Semoga aman semua, Pati juga aman. Cari solusinya lah, jangan sampai terjadi panas setiap hari. Ayo sudah, yang hari ini tadi jangan demo lagi lah ya, kasihan polisi. Biaya operasional itu mahal loh untuk kegiatan operasi seperti itu loh ya. Maksudnya mengerahkan personil kepolisian, brimob dan lain-lain itu kan ya cukup banyak biayanya, eman-eman. Ini gara-gara lesan yang nggak bisa dijaga. Oleh sebab itu dari Mejobo Kudus siapa ya, Menteri Agraria itu, ATR itu, di Nusron Wahid itu dari Mejobo itu, Kudus Kidul, Pati Kidul, perbatasan dengan Pati itu.
Kalau ke sana itu Gadudero namanya. Itu nanti nyabrang sedikit ya Kayen Pati. Ya. Dek Nusron Wakid itu ngomongnya ya diatur lah. Menteri ya, jadi sorotan ya, public figure ya. Akhirnya kan minta maafan gara-gara ngomong mbahmu iso gawe tanah itu mbahmu. Aja ngomong kaya ngono, kan itu digaji negara duit rakyatmu kabeh. Sama seperti Mas Sudewo ini yang sudah-sudah. Jaluk di demo lah, orang duwe kantor pusat. Lah kan Mas Sudewo ini sebenarnya tuh beliau itu kaget ya. Ya kasihan juga lah ya. Baru berapa hari yang lalu diarak terhormat, sekarang kok jatuh itu loh kan ya, iman baru 6 bulan jadi bupati loh ya, belum balik modal loh ya. Terus nanti kalau dilengserkan betul ya hak angket ini terjadi dan di-impeach ya, akhirnya kan ya malu lah ya, keturunan dari Kadipaten Paranggarudo Pati Kidul dari bupati ora suwe lah, ini sini uang itu loh, sini uang, jangan disamakan masalah pajak. Tidak hanya pajak saja, masalah 5 hari masuk sekolah itu juga diprotes sama Kabupaten Pati. Ada puluhan kebijakan beliau yang ya tidak disukai oleh warga Kabupaten Pati. Tapi tolong seluruh warga Kabupaten Pati ya, jumlah penduduk Pati itu satu tempat terus, ayo mengendalikan diri semua. Tolong kalau misalkan Mas Sudewo ini mau jadi bupati lagi, bertahan meneruskan 4,5 tahun jabatannya ya diterima saja lah, kasihan. Ya tergantung DPRD dari 2 Pati ya. Tapi kalau bisa dipertahankan saja. Nanti menjadi buruk politik yang ada di Kabupaten Pati sana. Jadi tolong nanti jika masih dipertahankan menjadi bupati, Mas Sudewo harus memperbaiki diri seperti kejadian siang tadi. Jenengan maunya nyambut para pendemo tapi dilempari sama sandal dan kadung emosi. Kumpulan orang banyak itu kan ya macam-macam, ada yang darah rendah, darah tinggi, ada darah sedang ya, sulit. Nggak ada orang sakti ketika menghadapi orang banyak, nggak ada. Suara rakyat itu suara Tuhan kan itu ya, suara itu Tuhan. Oleh sebab itu wahai para pejabat pelayan rakyat, ingat kasus yang terjadi di Kabupaten Pati hari ini. Untuk pelajaran kita semua, jangan semena-mena. Rakyatmu banyak yang melarat, susah merana, kamu malah pesta suka pora-pora, itu gitu. Kalau di Jawa Timur di Kabupaten Malang, ada warkop 1 bulan penghasilan kotor 15 sudah dipajeki. Piye toh? Kapan UKM bisa berkembang? Dalam ilmu tata sosial politik, ya kalau kita pandai dalam hal ilmu agama, tidak hanya ulama sekarang itu kan misah diri, buntur agama tok alim tok gak gelem tata negara, siasa nggak ngerti, ya akhirnya ya begini. Oleh sebab itu harusnya ya pelayan rakyat itu harus orang yang amanat, ya orang yang melihat nasib rakyat betul, nggak akan makan sebelum rakyatnya makan duluan. Lah rakyat golek penggawean di ora digolekno karo pemerintah, tiba-tiba dipajeki. Lha ya. Pajak bumi dan bangunan Kabupaten Pati dan lainnya ya. Itu kan setiap tahun objeknya ya sama, ya itu saja kan gitu. Itu lalu dinaikkan 250% ya. Waduh. Ya kalau pas ekonomi menanjak naik nggak masalah. Ini kemungkinan ya saya tahu alasannya Mas Sudewo itu saya tahu. Ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi ya PAD ya, meliputi ya nanti untuk pembangunan dan lain-lain kan mesti distorkan ke pusat berapa persen ya. Ini kan ada rencana ya pembangunan tol Demak sampai Tuban, pembebasan lahan itu kan urusannya pusat, apa urusannya dengan daerah ya, paling enggak kan ya ada imbasnya lah ya, ada imbasnya. Oleh sebab itu jangan sampai terhambat. Pati itu dilewati tol sampai ke Tuban dari Demak, ya Demak Tuban, lalu Tuban Mbabat langsung Gresik, nyambung Surabaya, ya Banyuwangi, Surabaya, Jakarta, Bakauheni, Sumatera, langsung full tol. Ya, ini rencananya itu, gitu loh. Nah, Mas Sudewo ini maksudnya ya kepingin mendongkrak ya ekonomi rakyat, tapi caranya yang salah. Naik jangan 250%, naik 50% dulu itu sudah bagus, nggak ketara gitu loh.
Alasannya 14 tahun nggak pernah dinaikkan. Itu bukan urusanmu. Itu urusannya bupati yang lama itu loh. Nah, ini tidak didukung oleh kepala-kepala desa yang ada di Kabupaten Pati. Karena apa? Kalau PBB-nya naik 250%, pendapatan carik petinggi ya kalau di sini ya. Kalau di Madura itu kalbun ya, itu tinggi. Ya karena PBB-nya ini kan 15% ya ke bupati, 10% wakil bupati, camat cuma 4%. Karena camat cuma duduk manis saja. Yang di lapangan itu kan petinggi itu sama organ-organ di bawahnya sampai pemungut pertamanya yang langsung face to face itu. Nah, itu 5%. Nah, gitu. Tapi itu Pak Andre Budiman, Bupati sudah menandatangani surat pengunduran dirinya sebagai Bupati Pati. Loh, belum saya dengar ya Pak Andre Budiman. Katanya harus hak angket dulu. Pak Andre Budiman ini tolong kasih informasi yang pasti lagi ke saya nggih. Surat pengunduran dirinya. Masa nggih? Belum kok. Yang terbaru ya ini berita-berita itu kan begitu. Sama dengan ilmu terbaru. Dulu Ratib Al-Haddad boleh, sekarang tidak boleh. Karena apa? Sudah kita temukan kitab-kitab terbaru karya yang disandarkan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sama seperti ini, saya mengatakan, Kang Mas Sudewo, Bupati Pati masih belum mengundurkan diri. Ya tadi, setiap detik, menit, jam kan bisa berubah. Pak Andre Budiman mengatakan mungkin sudah menandatangani, ya Allah alam. Tapi kan nanti yang godok kan DPRD nggih, Pak. Nggih. Pawan pilkada nyeket ewuan. Berdampak pada maraknya korupsi, pungli dan pembuatan kebijakan secara sepihak. Nggih. Indonesia ini untuk diarahkan ke demokrasi yang bersih ya itu sulit. Kecuali presidennya saya. Presidennya saya dalam mimpi Indonesia Raya, presidennya KRT Nur Eki Hadi Negara menjadi presiden Indonesia 2 periode kecuali itu. Ya. Baru pajak bumi dan bangunan seminim-minimnya, sumber daya alam sebanyak-banyaknya. Program money, modern, teori saya terapkan. Nah, rakyat harus sejahtera semua. Ditambah Amerika saya mati duluan. Ya harus berani, ya resiko tinggi. Oh, namanya pemimpin itu ya panglima ya. Panglima perang, presiden itu kan panglima perang. Bukan panglima TNI. Tertinggi kok. Kepala perang itu presiden kok. Masa presiden nyala-nyalanya ya kayak berani mati. Sebenarnya demi rakyatnya semua. Kan begitu. Nggih. Jadi gara-gara itu Bupati Seketewuan, ada yang 150.000 Pak. Awan, enggak Seketewuan lurah sekarang ada 250.000 kok per kakak kok. Jadi nanti dihapuslah semua sistem pemilihan langsung kepala desa itu. Nanti seperti di kota itu, kelurahan sudah nggak ada desa, diangkat PNS semua. Jadi ada pensiunannya. Oke. Jadi nanti Kades Al-Kaf nggak laku lagi. Oke. Pak Ahmad Ghufrani, bismillah niat ngaji sami-sami kita semua ingat ngaji. Sumut kota. Nggih Yai. Rakyat itu pondasi, bupati hanya atap, jangan mentang-mentang setelah jadi atap. Nggih. Kiai juga begitu, Pak. Sumut kota. Jangan jadi kiai. Nah, ini kalau saya sendiri menyaksikan beliaunya ini, pawanduk sama tamu. Ada hubungan saudara dengan saya, puasa Dalailul Khairat 3 tahun. Rumahnya di Srikaton, dekat Kelurahan Trimulya, Kecamatan Kayen. Poson Dalail, sowan ke beliaunya, dimarahi. Kamu santri, minum. Di Sumuro nggak mau, kan ngerti. Beliau, puasa Dalail, minum. Menengah ya, minum. Akhirnya dibatalkan, akhirnya baleni maneh. Ada yang nggak membatalkan, akhirnya mati kena ini lambung tinggi, penyakit lambung, asam lambungnya tinggi. Beliau lebih ngerti. Santri-santri itu jangan puasa Dalail, tirakat pikiran saja, belajar dan belajar, olah pikir, ngopi, ngolah pikir. Ibunya
Kalau ini suka tirakat memang, tapi subuknya banyak ini. Ini minum bukan kopi tapi teh ini. Ya, ini ya yes, begitulah. Nanti ngerasain nggak boleh. Saya nggak nyebut nama ya. Pak Abdul Agus, Kiai Nur jenengan benar-benar paham sejarah. Salut untuk Kiai. Ada sejarawan formal melalui proses pendidikan yang memiliki gelar. Ada yang tidak. Kalau Kiai itu mencakup semuanya. Ulama itu mencakup semuanya. Nggak boleh. Ini ulama ahli fikih, ulama ahli tasawuf, ulama ahli tauhid. Nggak boleh. Ulama ya ulama. Ilmuwan itu harus tahu semuanya. Jangan dipisah-pisah spesialis, kecuali kedokteran. Nah, kedokteran itu ada bidang masing-masing. Dokter mata jangan ngurusi dokter usus. Dioperasi mata ajur kayak usus lah, beda. Tapi kalau masalah keilmuan, sebenarnya saya ini melepas gelar saya. Sudah KRT saja atau mas atau kiai atau apa. Kalau sudah kiai itu semua menguasai. Oleh sebab itu kalau sudah jadi kiai, jangan seperti bupati Kang Sudewo ini. Apalagi ketika kiai-kiai itu menciptakan dinasti-dinasti sendiri di pesantrennya. Gus-gusnya itu seakan putra mahkota. Ini tidak boleh loh ya. Ya akhirnya ada gus-gusan di Jawa Timur. Jadi gus usahakan gak duit dosa ya. Maksum ya niru kabeh Iba Alawi, apa bedanya nanti? Kalau gus salah ya salah, bener-bener saling menghormati. Wakil kabir warham as-shaghir gitu nggih. Nggih begitu nggih. Pak Beras Kentur, hafal sejarah mantap balik mana asalnya ya kuwi ya. Mbak Alawi itu aslinya bukan dari Arab. Sudah kita bahas dengan ikuti kajian kita selama ini nggih. Nah, Beras Kentur, Sudewo terlalu jumawa. Kayak Mbak Alawi makanya rungkat. Nggih. Sopo sing takabur bakar ajur. Itu hukum alam. Jangan, nggih, jangan. Hidup ini itu hanya sekedar menjalani peran kita masing-masing. Beda dengan dulu. Kalau dulu iya misalkan saya Adipati Pragolopati misalkan. KRT semua di Ningrat itu ya asli pati, keturunan dari Ki Ageng Ngerang, ya Adipati Pragolo. Itu KRT semua di Ningrat itu. Ya, sampai ke Hamengkubuwono itu banyak yang berhubungan antara Jogja, Surakarta itu dengan padi, karena itu penjawi Ki Ageng Pemanahan sama Ki Juru Mertani itu 3 serangga yang mengalahkan Aryo Jipang ya waktu di Kedung Srengenge itu, Sungai Bengawan Solo itu. Jadi ini, jadi 3 serangga ini. Jadi bagi-bagi tanah perdikan. Sebenarnya tanah perdikan padi itu tidak hanya sejak Mataram Islam saja, sejak zaman Majapahit sudah dikasih tanah perdikan di Kemiri, Mojosemi itu. Jadi sudah lama padi itu sudah termasuk kota lama. Sebelum Demak berdiri itu padi sudah ada. Mohon maaf, okay. Karena Demak itu pecahan Semarang. Dulu itu padi kan membawai Kudus juga. Ya, akhirnya pada masa penjajahan Belanda dipisahkan kadipaten menjadi kabupaten itu. Bu Zenzeta, mudah-mudahan masalah yang di Pati menjadi salah satu perhatian dan pelajaran bagi pemerintah pusat agar tidak selalu berberat beban hidup rakyat dengan berbagai pajak. Nggih Bu Zenzeta, semoga saja. Silahkan rakyat dipajai berapa saja, asalkan pertumbuhan ekonominya meroket. Meroket ya. Meroket itu silahkan pajaki apa saja. Rakyat itu siap untuk membangun negara dan bangsa. Siap rakyat itu. Tapi ketika rakyat itu terjepit, kondisi sulit, ya, kok dipajeki malah diundakno lah, ini yang menjerit gitu loh. Nggih. Waktunya saja yang tidak tepat, nggih Bu Zenzeta. Kalau waktunya tepat nggak masalah. Karena apa? Rakyat ini sudah kadung banyak pajak-pajak. Kalau pajak dimonopoli oleh negara untuk urusan zakat, infak dan sedekah untuk agama ini ketinggalan nantinya. Nantinya ketinggalan. Oleh sebab itu melalui corong malam hari ini saya berpesan kepada seluruh bupati yang ada di Indonesia semuanya, coba berkaca dari kasus yang ada di Kabupaten Pati ini. Ya, terhina, orang sudah tua 56 tahun menjelang pensiun ya kalau PNS biasa ya.
kecuali dosen 60. Bisa kalau guru besar 65 sampai tua, sampai nggak sanggup lagi. Tapi ini kan sebenarnya kan harusnya husnul khotimah lah ya. Kok jadi husnul khotimah nih Kang Sudewo ini, saya sayangkan gitu loh. Maunya baik tapi nggak dekat dengan kiai yang pembisik, yang benar-benar apik itu loh. Jangan dekat dengan Pak Alawi, rugi kamu. Dekat dengan kiai. Ya, di Pati Kidul itu dengan Gus Abdullah Bahij itu ada, Malangan, Trimulyo Malangan itu, dekati dia. Dia nggak terlalu banyak suka uang, nggak seneng ganti duit ya, melarat ya. Jadi Gus Abdullah Bahij, ya, Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin, madrasahnya Miftahul Ulum, Malangan Trimulyo, Kecamatan Kayen. Kamu dekati beliaunya, enak nanti. Itu sebagai Sekjen PCNU kan ya, Sekretaris PCNU Kabupaten Pati. Gus Abdullah Bahij itu waktu nikah saya yang kan. Nggih, Mang Ucup pindah ngaji aja Pak, daripada live mana-mana ngaco. Ya ini ngaji itu ya itu tadi saya kan sudah mengatakan, nggih, ngaji itu macam-macam, ngaji dunia, ngaji akhirat. Lah kak masalah kejadian yang ada di Pati itu saya hanya mendamaikan, saya tidak berpihak ke salah satu ya. Apakah ke Mas Sudewo atau rakyat Pati, cuma saya mendamaikan, ayo damai, rukun agawe sentoso, cerah agawe bubrah. Sedina iki mau libur, toko-toko tutup, kan ya rugi ekonominya, kan gitu nggih. Kalau sudah terjadi satu hari saja nggak apa-apa, tapi besok jangan dilanjut lagi, biayanya tinggi, gitu loh. Kan sudah minta maaf kan, Kang Sudewo sudah minta maaf, tapi malah diantemi kan gitu. Nah, sudah minta maaf dan mau memperbaiki diri. Kalau ada orang yang bertaubat dari kesalahannya ya diampuni lah. Gusti Allah aja wasiul maghfirah kok, apalagi kita ini, itu loh nggih. Jadi maksud saya itu seperti itu nggih. Jadi enggak melok-melok Gunung Watu Ungkal ikut mana Yai? Oh, Watu Ungkal ikut Pati. Nggih, Gunung Ungkal itu Andi Gembong Gunung Ungkal itu. Nggih. Itu tanahnya subur sekali itu. Nggih. Rizky Aldo, kula Pati Pak. Pati mana? Terangkan semua. Sukolilo, cek kenal orang Yai. Oh, Sukolilo. Yang dirikan kota Sukolilo itu Mbah Sunan Prawoto. Dulu belum ada nama Sukolilo, Mlowo, Melawat, ya, Wegil, nah itu Parang Garuda itu Cengkal Sewu ke arah Sukolilo itu. Lalu Mbah Sunan Prawoto Jengkar ke Prabon dari Demak Bintoro membuat satu padepokan sendiri untuk pusat kerajaan. Beliau kan seorang sufi, nggak terlalu berpolitik, akhirnya nyingkir ke Prawoto itu dan dengan Sukolilo, dengan Legowo, Sukolan Lilo Legowo. Akhirnya menjadi daerah Kecamatan Sukolilo Legowo. Legowonya dibuka, hari Sukolilo tok. Gitu, nggih. Pak Ahmad Ghufroni, di negara maju biasanya pemimpinnya ada yang ditembak mati, bunuh diri atau mengundurkan diri jika mempunyai kesalahan, nggih. Di Jepang begitu Pak Ahmad Ghufroni. Salah dalam kebijakan merugikan rakyat banyak atau korupsi, dia akan harakara. Kalau laki-laki ya harakiri, laki perempuan. Ya, kalau di Cina tembak mati. Tembak mati. Di Indonesia dijunjung tinggi. Koruptor dijunjung tinggi di Indonesia. Saya gelem ya. 500 triliun dihukum seumur hidup itu nggak apa-apa di Indonesia. Bisa bayar kok, bisa kemana-mana. Ya dihukum nama saya saja yang dihukum, tapi nanti saya operasi plastik, ya saya bisa bebas kemana-mana. Nama saya rubah, wajah saya rubah. Belum sumi kayak ular. Nggih. Pak Chandra nyimak Yai, saya hanya mencocokkan sejarah Pati, ternyata benar adanya Yai. Salam dari Pati. Nggih, itu saya berdasarkan tutur tinular, ya, tutur tinular dari sesepuh saya begitu. Nggih, jadi Pati, Kudus, Demak, Purwodadi itu ya semuanya satu rumpun lah. Gitu. Nah, dulu kalau diceritakan lagi ya panjang lah, nanti bahasannya lain tema nggih. Nggih Pak Chandra, nggih. Mas Uki ingat Pati, ingat Ki Panjawi nggih, Ki Panjawi, Ki Ageng Panjawi. Jadi ciri khas Pati itu biasanya itu kalau sudah kadung kena hatinya ya langsung ten pinaten, ngawur. Dulu itu kalau ada acara ludruk, ketoprak, orkesan itu wah tukaran itu mesti. Dulu, sekarang ya enggak. Terus Pati itu sekarang ciri khasnya lagi yang dilarang sekarang ya. Dulu sebelum dilarang sonhoreg itu
Tekbiran itu loh, satu desa itu nyewan sound horeg dari Jawa Timur itu 5. Jadi suaranya ku satu desa loh ya, blang 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 blang. Takbirannya Kerim es dilu tok, lainnya joget-joget. Blitar nyewane ya. Ya, ada yang dari Nganjuk nyewane. Blitar Nganjuk, jadi satu kelurahan itu 5. Padahal satu sound horeg truk itu ya 50 sampai 75 juta. Hebat, karena perantauan. Nah, oleh sebab itu Pati Paranggaruda itu orang perantauan Hong Kong, Taiwan, Korea, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ya, Jepang. Jadi duit itu nganggur. Oleh sebab itu properti di Paranggaruda, Pati Kidul itu mahal. Lah mau dinaikkan sama Kang Sudewo ini. Lah kalau Pati Mojosemi sama Pati Carangsoko beda. Saya tahu harga tanah di Kabupaten Pati Kota itu loh, ada yang kalau masuk ke dalam cuma 300.000 per meter persegi. Tapi kalau di Pati Kidul tergantung piro wani piro lelang. Karena duit nganggur. Sawah 1 hektar dulu tuh cuma 125 juta, sekarang 1 miliar. Orang kaji zaman dulu di Pati Kidul itu jualan sawah setengah bau, setengah hektar lebih sedikit lah ya. Itu hanya bisa buat haji 2 orang, 60 juta. Sekarang 600 juta. Dijual tanah itu. Laku segitu. Beras kencur. Ngelodok ya sejarah Pati pesantrenan nyuwun ya siap beras kencur. Nanti yang menyimak acara live stream malam ini banyak yang dari Pati. Salam takdim. Saya bela kalian semua. Mendamaikan. Sing ayo tadi gawe guyon serius-serius ya. Mbah cepet tua itu. Nggih. Pak Arif Azhar, sejak Soeharto jadi presiden, saya sudah tidak percaya kemampuan TNI atau Polri jadi pimpinan daerah atau pimpinan negara. Nggih. Ya ada benarnya, ya ada perlu pembenahan nggih Pak Arif Azhar nggih. Ya, karena memang yaitu siapapun presidennya harus tunduk dengan aturan polisi dunia. Bagaimanapun juga Pak Karno bisa tumbang ya gara-gara nggak mau tunduk sama Mama Rika. Ya sama saja, hidup ini politik semua. Cuma ya itu tadi, Pak Karno itu bijaksana, nggak mau ada pertumpahan darah, perang antar saudara sesama tentara. Akhirnya wis lengser saja, ditiru oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lilo Legowo turun dari kursi kepresidenan cuma 22 bulan menjadi Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Jadi Lilo Legowo daripada gegeran bongsone dewi. Nah nanti apakah ini ditiru oleh Mas Sudewa ini? Ya wallahu alam. Kalau bisa ya dipertahankanlah. Isin malu. Jangan Satrio Wirang. Jadi ya tolong rakyatnya juga mau menerima, sudah minta maaf kok, mengakui kesalahan. Ya cuma berapa, tinggal 4 tahun sedikit aja kok. Ya, biayanya kan mahal. Nanti jika diganti sama wakil bupatinya ya belum tentu. Ya terserah warga Pati, saya bukan warga Pati. Ya cuma masukan ya untuk mendamaikan pertikaian gitu loh. Nanti kalau sama-sama ngototnya ya kapan? Harus ada pertemuan audiensi antara bupati dengan perwakilan masyarakat yang ada ya. Gitu. Pati memang Sorong memang beda sama biyen banyak yang ada di perantauan. UMR-nya cuma sedikit memang, nggih. 2 juta berapa itu UMK-nya itu, nggih. Nggih, jadi pertumbuhan Pati ini sangat disayangkan, nggih. Kurang begitu. Pak Wijaya Kusuma sampai Indonesia ikut nyimak nggih monggo. Pak Madrasah wawasan. Sebenarnya jengkel juga sama kecongkaan Bupati Pati, tapi kayaknya banyak orang-orang luar benci pemerintah ikut nimbrung bikin panas di sosmed nggih. Nggih, kadang-kadang itulah ditunggangi namanya, ditunggangi. Kalau saya nggak menumpai dan menunggangi, mendamaikan semuanya, nggih. Ya jengkel juga, tapi kalau bisa ya sudahlah. Inilah alam demokrasi. Medsos kita semua di Pati itu sudah ada namanya marketplace Kabupaten Pati, jual beli grup Pati, WA grup Pati, semuanya punya grup. Jadi Pati ya dan semuanya. Ya kalau sudah ada internet itu semua sudah jaringan softwarenya itu cabangnya itu was kemana-mana ya, sing khusus grup jualan pisang ya, jualan pisang semua. Kemarin dia nyumbang gedang itu truk ya, yang grup
telur nyumbang telur, grup air nyumbang air, ya Allah subhanallah. JJ Garok, assalamualaikum Kiai, Tasikmalaya hadir nggih, Tasikmalaya mau nggih. Nggih. Jadi ada artis dangdut Evi Tamala itu berasal dari Tasikmalaya. Nama aslinya itu Evi. Tamala itu berasal dari Tasikmalaya, Tamala. Nggih, Cici Tegal ya, asli Tegal. Pak Abdul Hayy, Masya Allah, Kiai ku tambah ganteng dan kelihatan lebih muda. Enggak. Tergantung tanggalnya Pak Abdul Hayy. Kalau tanggal muda, tanggal tua. Ya, menyembunyikan kesusahan itu lebih baik daripada menampakkan kesusahan. Nanti orang ikut susah. Itu khalus surur itu nggih. Nggih. Awan wong pati nek demo aja galak-galak nggih, aja galak-galak lah nggih. Ya, jangan teman-teman ya, nanti ngerusak ya nggak apa nanti. Alun-alun pati wis elek. Ditambah alun-alun pati itu kurang berseri lah, mesti kurang asri lah ya. Terus Masjid An-Nur Pati itu yang nyanyi ya iku wae. Coba lihatlah Masjid Agung Kabupaten Manura besar-besar, luas-luas, parkir mobil luas, Pati ndi? Ya iku tok. Parkir di pinggir jalan itu, halamannya cuma yang sebelah utara itu tok, Masjid An-Nur Pati. Terus belum pernah mengalami renovasi atau gambar baru lah. Di sini Kabupaten Pati ya. Aduh. Baru saja ada Lingkar Selatan itu. Truk bis nggak melewati alun-alun. Di mana? Kota mana? Ada bis umum melewati pusat kota itu. Ya baru Pati ya, baru kemarin itu. Baru 6 tahun itu ada Lingkar Selatan. Nggih. Berikutnya ini saya baca semua tuh teman-teman. Nggih. Semut kota terlalu cepat dapat banyak, jadi ketahuan serakahnya, nggih. Jangan banyak-banyak lah. Dinaikkan tahun ini 50%, tahun depan 50% lagi, gitu loh caranya. Politik sing apik ngono lho. Wah, 250%. Tek. Ya kanggone sampean ora apa-apa. Nek kanggone rakyat cilik sing golek upo ya angel. Nggih, kita enggak mencarikan rakyat kita pekerjaan, mereka cari-cari sendiri. Ya kalau punya sawah nggak apa-apa. Lah kok nggak punya sawah, ngasak misalkan, bahasa di sana itu ngasak namanya. Terus dapat uang segitu itu ya banyak loh ya. Akhirnya membuat masyarakat Pati semakin susah. Kalau susah, harapan hidup sehat, hidup bertahan hidup itu paling umurnya 60 tahun mati. Gara-gara susah itu. Susah gara-gara mati, gara-gara susah itu. Pak Susuladi, kalau naik 2 kali lipat lebih parah dari penjajah dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan sekeras-kerasnya terhadap pemimpin yang zalim terhadap rakyat. Amin. Nggih, Pak Susuladi, nggih, jangan banyak-banyak. Nggih. Jangan bingung melihat rakyatnya kaya. Rakyat diuber-uber diawasi oleh PPATK setiap rekeningnya, yang tidak aktif 3 bulan blokir. Kok gak seneng melihat pertumbuhan ekonomi rakyatnya itu bagaimana? Fokuslah untuk mencari ya pendapatan negara dari sumber daya alam kita yang melimpah ruah tak terhingga. Dari pendapatan pajak, bea cukai dan non pajak lainnya itu sudah cukup banyak. Pajak penghasilan. Saya dipotong setiap bulan gaji saya. Ya pajak penghasilan itu. Ya belum lagi pajak-pajak yang lain. Yang lainnya lah. Gitu loh, ojo blokoto rakyat itu. Rakyat itu sudah susah. Zaman-zaman kayak gini itu banyak yang mengalami kehidupan yang tidak terlalu menggembirakan ekonominya itu. Jadi pernah maling nangka. Lagi, nek paling halu beda dengan pemimpin. Rakyat harus mengayomi rakyat, bukan nantang rakyat. Masalah kesulitan dimusyawarahkan dengan rakyat. Harus bisa merangkul rakyat, bukan menantang rakyat. Nggih. Ini termasuk ada kesalahan juga dari pihak DPRD Kabupaten Pati sana, nggih. Pak maling pernah maling nangka. Nggih. Dari Pandeglang nggih, Pak Nanggelang nggih. Nggih, terima kasih nasihatnya. Nggih. Boris Van Java, fotonya siapa itu ya? Fotonya Kiai Haji Abdullah Salam, seorang Allah almarhum dari Kajen Margoyoso Pati. Kalau ini jenengan harus dikenal lah Pak Boris Van Java. Hah? Ini masih muda, umurnya pada itu tahun 90-an kok. Berarti kan ya 35 tahun yang lalu kan, ini masih muda. Sekarang Habib Lutfi itu berapa? 69 atau berapa? 70 berapa? Kok lebih tua dari Roma?
Ya 70-an lebih ya, tapi lebih tuaan Raden Haji Uma Irama daripada beliaunya. Nggih. Pak Wardoyo Sosro Bahu. Makam Mbah Jangkung ada di daerah Kayen Pak Yai. Nggih. Jenengan titeni nggih, Pak Wardoyo Sosro Bahu. Yang mewarisi pusaka asli Lulang Kebolando itu keluarga saya dulu itu, dari Mataram. Itu. Lah di sana sekarang sudah hilang. Jenengan cari pintu masuk dari arah bukan Asam Kemis ke arah makam Syekh Jangkung Lando, itu ada keluarga Pak Kuntoro, Haji Kuntoro. Nah, itu yang megang dulu itu. Sekarang sudah almarhum. Lah, itu benar saya megang juga pada waktu itu dan melihat sendiri namanya Sungu Kebolando asli, pegangan orang yang mau ke timur supaya sekti, ditembak ngakak, dibedil kecil ya. Itu ada memang asli alami itu. Tapi ya panas ya. Panas ya. Saya nggak mau dikasih, nggak mau saya. Panas, ditantang langsung kayak Dek Husen ini gue panas. Pas Pak Wardoyo Sosro Banjenengan cek sendiri. Nggih. Saya dikasih aja nggak mau dulu itu. Lulang Kebolando. Nggih. Itu yang mewarisi kebunnya anaknya Momok namanya dulu itu. Pada waktu meninggalnya Syekh Jangkung Lando disembelih kebu itu. Nggih. Pak Lencai Boncai. Assalamualaikum semuanya. Tarim hadir bolo. Habib Lencai Boncai ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tarim ya. Pak Lencai Boncai ini pengikut setia waktu live streamingnya Gus Haji Jazuli. Nggih, Habib Lencai Boncai. Kayak itu ya, bagi yang belum paham, foto sebelah kanan adalah Maulana Habib. Oh, jadi terangkan sama admin. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Biru, Assalamualaikum dari Pati. Seburuk apapun pemerintahan, saya lebih suka berjuang lewat pendidikan, pendekatan psikologi, perkembangan dan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan. Nggih, Pak Biru, nggih harus begitu nggih. Nggih. Mas Anom, semoga kejadian Bupati Pati dapat dijadikan ibroh. Ibroh itu pelajaran. Fakta biru ya ulil absor. Untuk pejabat jangan asal buat kebijakan menyengsarakan rakyat. Nusron Wahid, untung Anda cepat minta maaf nggih. Dalam bahasa hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Gitu loh. Nek ora iso ngomong apik meneng wae, selamat kon. Lesanmu itu harimaumu. Ngomong itu ibarat kalau keplesetnya kaki di jurang itu bisa diobati karo luka loh. Tapi keplesetnya lisan itu nggak bisa diobati. Minta maaf itu tetap di demo ya. Sebelum demo 13 ya, apa tadi pagi itu Mas Dewa itu sudah minta maaf. Kemarin itu sudah minta maaf, tapi tetap tak bergeming. Jejak digital itu memang kejam. Itu kerjaan dari Ya'juj Ma'juj dan Dajjal. Nggih, Mas Anom, nggih. Nusron Wahid juga begitu. Ini yang masih bahaya loh. Dek Nusron Wahid ini bertanggung jawab terhadap makamnya Habib Ja'far Al-Kaf yang menyita 86 meter persegi tanah makam umum di Desa Mloso, Kudus. Kalau Nusron ini kan Mejobo, ini yang Mlosonya. Sampai yang kemarin di demo sama kawan-kawan kita, ya akhirnya jalan Habib Ja'far Al-Kaf dirubah sekarang, kembali ke asal, jalan Masjid Agung ya, masjid ya. Nah, itu sudah ada rencana dari Bupati Kudus. Bupati Kudus itu apa dari pusat, termasuk perjuangannya Dek Nusron Wahid ini. Karena Dek Nusron Wahid dengan Habib Ja'far ini, boloplek dengan ini, plek di framing, di branding. Habib Ja'far waliullah majdzub dzurriyyah Rasulullah. Akhirnya masyarakat diam. Lah sekarang semua sudah tahu. Diuji coba dulu sudah direvisikan Bupati. Tapi diuji sampai 5 tahun ke depan. Ini sebelum 5 tahun sudah diganti. Gak usah. Nanti masjidnya diganti Masjid Al-Kaf. Nanti dirubah semua ajur. Ajur jum nggih. Beras kencur Baklawi mana ada karomah. Pring tutul upi-upi ya nggih. Richard Moore Lutfi bin baca makam nggih. Bu Janjita tadi sudah nggih, sama nggih. Pak Muhajirin Jamilun.
namanya itu bagus. Muhajirin itu orang yang hijrah, Jamilun itu yang ganteng, yang bagus juga. Semoga besok Pak Prabowo keluarkan kepres kembali ke Undang-Undang 45 dan harus berani membangun negara dengan sistem ekonomi baru yaitu MMTL, nggih Pak Majelis. MMT tadi sudah saya singgung nggih. Money, modern, T-nya itu T-nya apa? T-nya money, modern, T. Cari T. Pokoknya tadi sudah kok soal mana. Jadi sistem keuangan yang negara itu bisa mencetak uang sendiri seperti Amerika, Inggris, Jepang itu. Jadi nggak hanya mengharapkan pajak dari rakyatnya. Gitu. Punya kemandirian, cuma nanti yang dikhawatirkan inflasi itu, inflasi. Nah, kan negara bisa menanggulangi lah itu. Okay. Jadi money, modern, yang T-nya itu apa? Sebentar ya Pak Muhajirin Jamilun. Tadi sudah saya sampaikan kok, lupa lagi. Ada MMT kok, itu sistem terbaru. Ini sebenarnya sudah lama sih. Modern monetary teori atau diwalak-walik moneter modern teori atau monetary modern teori ya, nggih, seperti itulah, nggih. Garis besarnya seperti itu. Intinya negara harus mulai memperhatikan sistem ekonomi mandiri ya. Pihak negara harus menguasai itu gitu loh. Jangan sampai seperti ini sistem kapitalis lagi, sing kaya tambah kaya, sing miskin tambah miskin. Pak Supardianto, assalamualaikum. Menurut saya Presiden harus peka mendengar jeritan rakyat yang semakin mencekik di segala bidang. Harus berani mengeluarkan undang sita aset yang korup. Nggih. Koruptor itu disita, dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung sana. Jangan malah dibalik, sing disita itu uang rakyatnya. Rakyat diuber-uber, suruh lapor pajak setiap tahun, lapor, kalau gitu nanti didenda. PT baru berkembang, suruh lapor denda. Omsetnya berapa sih, UD, CV, PT itu langsung disuruh lapor. Lapor pajak itu tidak semua orang bisa. Ada bagian khusus yang menerima, lalu ada imbalan langsung. Kawan saya itu bekerja di pajak itu langsung kaya, 2 tahun itu. Karena apa, targetnya terlampaui. Lah seperti ini kan sistem kolonial, penjajahan kapitalis. Oke. Indonesia Jaya, bupati harus tahu diri tidak amanah dan tidak kira-kira pilih dilengsarkan atau melengsarkan. Sekarang itu kan tradisi al-haya'u minal imani itu ya kadang nggak berlaku lagi. Pak Gavin, dari Joko, seharusnya Pak Bupati tahu diri bahwa rakyatnya sudah tidak menghendaki jadi pemimpin nomor 1 di Pati. Nggih, Pak Joko Nur. Semoga saja ada kebijakan dari DPRD. Nggih, kan sudah ada rapat untuk hak angket ya. Nanti seperti apa hasilnya kita tunggu saja. Semoga saja yang terbaik untuk masyarakat Pati dan sekitarnya semua. Nggih. Pak Jai, bisakah Indonesia menerapkan slogan hidup tanpa pajak damai sejahtera Pak? Ya bisa. Presidennya saya bisa. Dalam mimpi nggak apa-apa. Bisa, okay. Pasti bisa. Jadi ada jalur lain selain pajak. Pajak kendaraan bermotor, pajak sebenarnya sudah ada sih. Pajak penghasilan, PBB itu objek pajaknya cuma itu saja. Nanti masalah izin IMB-nya dan lain-lain ada pajaknya lagi itu nggak apa-apa. Pajak apartemen, hotel, ya usaha-usaha yang lain langsung pusat dan dikelola dengan daerahnya masing-masing. Bisa Pak C. Oke. Negara merdeka itu tanpa pajak harusnya. Seperti di Arab Saudi sana. Oke. Kemarin mohon dimaafkan saya pernah menyampaikan bahwa jumlah penduduk Kalimantan Utara itu 4 juta. Bukan Kalimantan Utara, Kalimantan Timur 4 jutaan. Oleh sebab itu karena luas wilayahnya dimekarkan menjadi Kalimantan Utara. Lah Kalimantan Utara itu penduduknya belum ada 1 juta provinsi itu. Lah oleh sebab itu perlu adanya transmigrasi. Jangan ditolak oleh kawan-kawan kita Dayak. Lah kalau kawan kita Dayak mau ke sana, enggak apa-apa. 50% Jawa, 50% warga Dayak lokal sana.
untuk mendapatkan jatah transmigrasi di Bulungan, ya di Nunuan, ya pokoknya di Kalimantan Utara sana. Penduduknya baru 750 ribuan satu provinsi itu loh. Jadi jangan ditolak. Kalimantan Tengah itu baru berapa? Kalimantan Barat itu juga baru berapa? Kalimantan Selatan ya nggak sebegitu banyak. Paling banyak Kalimantan Timur 4 jutaan 100 berapa itu penduduknya. Pati itu aja penduduknya yang luasnya cuma 1.500 km persegi lah ya. 1.400-an jiwa. Itu satu kabupaten. Masih kalah dengan Pati daripada provinsi Kalimantan Utara, kan baru itu. Jadi seperti itu untuk menutup pengajian-kajian kita malam hari ini, bahwa selain ini sudah saya terangkan tadi, mari kita buat Kabupaten Pati Jawa Tengah sana untuk pelajaran bagi para pejabat lainnya ya di seluruh Indonesia. Buat pelajaran bahwa ternyata jabatan tahta itu tidak segalanya, ada masanya. Dan yang lebih berkuasa itu adalah rakyatnya. Tidak boleh kita menyombongkan, itu adalah hak saya, tidak boleh seperti itu. Dan saya mohon juga adakan pertemuan diskusi antara Mas Sudewo dengan masyarakat Pati sana dari berbagai macam elemen. Mahasiswa libatkan, ya, pengusaha, rakyat jelata libatkan diskusi, ya, gak usah demo-demo dengan kekerasan. Sudahlah tadi siang itu saja, karena korbannya itu ya Kak Sakno. Polisi itu juga mentaati perintah atasan. Jadi cuma alat saja. Nanti kalau polisi ini menerapkan kekerasan, ya salah kok rakyat dewe. Sing bayari polisi itu ya rakyat. Piye to? Nanti kalau nggak keras ya salah juga. Serba salah itu. Alat negara, sebab itu polisi harus kuat, TNI itu harus kuat, itu sebagai malaikat penjaga tanah air kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Salam Pati Pesantenan, Pati Bumi Minatani, semoga semakin aman damai selamanya. Salam takdim kami buat masyarakat Pati dan Bupati Mas Sudewo untuk menjadi pelajaran bagi bupati-bupati lainnya di seluruh negara ini. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka, karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.